Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi dengan saya Mas Bagus Vlog. Baiklah, gimana kabarnya Pak teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan serta kelancaran ya. Untuk video kali ini kita mau bikin video reaction lagi. Ini video reactionnya masih tetap tentang Indonesia dan Malaysia. Apa yang sebenarnya terjadi antara Indonesia dan Malaysia? Baiklah, ini video yang saya reaction ini video yang saya dapat dari sebuah channel, dan channelnya adalah ini dia, yang berjudul Tak Tahu Malu Malaysia paksa Jokowi lakukan hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi, apa yang ingin Malaysia inginkan sampai memaksa Presiden Jokowi melakukan hal ini. Kita simak sama-sama ya. Jangan lupa tonton sampai habis, jangan sampai di skip, dan agar kita bisa paham apa isinya ya. Baiklah, kita langsung ke videonya dari sekarang. Pemerintah Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia lantaran Malaysia mengingkari kesepakatan perjanjian yang telah ditandatangani pada 1 April 2022. Staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, kedua belah pihak antara pemerintah RI dengan Malaysia mulai menemukan titik kesepakatan. Pihak Malaysia, lanjut Dita, menyatakan patuh mengikuti perjanjian sebelumnya. Pada akhirnya bahwa tanda-tanda Malaysia ingin mematuhi mau telah terlihat jelas. Indonesia menanggung Malaysia dalam hal ini tunduk terhadap keputusan Indonesia. Katanya dihubungi Kompas.com Selasa 26 Juli. Kesepakatan tersebut dinyatakan melalui Record of Discussion yang diwakili Kementerian Ketenagakerjaan Duta Besar RI untuk Malaysia dan Kementerian Luar Negeri Kemenlu dengan Kementerian SDM serta Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Dita menjelaskan asal mula keputusan penghentian penempatan PMI ke Malaysia ini berawal dari adanya dua sistem perekrutan penempatan PMI yang berbeda di negeri jiran. Pemerintah RI menginginkan penempatan PMI harus melalui sistem penempatan satu kanal yang terintegrasi dengan Kementerian SDM Malaysia. Sementara selama ini kebutuhan akan PMI menggunakan sistem di Kemendagri Malaysia yang tidak menjamin adanya pemberian jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, gaji yang tak sesuai, serta tidak mengetahui nama atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia, sehingga mudah dieksploitasi. Perjanjian RI Malaysia soal TKI. Pada 1 April lalu, pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik Malaysia. Nota kesepakatan yang ditandatangani di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta itu mengatur mekanisme satu kanal untuk semua proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyebut ada beberapa poin penting yang telah disepakati dalam mau tersebut. Selain penempatan, gaji bagi asisten rumah tangga juga dipertegas secara nominal. Pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia ke Malaysia per 13 Juli 2022 akibat adanya indikasi pelanggaran mau tenaga kerja. Namun puluhan ribu calon pekerja migran menunggu berangkat ke berbagai negara tujuan. Persoalan keberangkatan calon pekerja migran ini harus segera dicarikan solusinya, karena penempatan pekerja ke luar negeri adalah salah satu cara menampung angkatan kerja baru setiap tahunnya, kata Kepala Staf Presiden Muldoko. Pernyataan Muldoko disampaikan saat melaksanakan verifikasi lapangan di PT Perwita Nusaraya, salah satu perusahaan penempatan PMI di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu 17 Juli 2022. Kunjungan ini adalah tindakan lanjut pertemuan Muldoko dan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia pada Selasa 5 Juli. Saat itu Abjati mengungkapkan bahwa ada puluhan ribu calon PMI belum bisa diberangkatkan ke negara tujuan dan masih mengantri di sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia. Ketua Umum Abjati, Ayub Basalama, kala itu mencontohkan pengiriman PMI ke Taiwan. Ada 30.000 PMI dengan tujuan penempatan Taiwan mengantre di Cisco P2MI, kata dia. Ayub berujar penempatan belum bisa dilakukan karena Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum terbitkan cost struktur biaya. Beda negara, beda aturan. Muldoko menyampaikan hal yang sama. Ia menyebut satu dari sekian masalah yang dihadapi oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia
adalah belum optimalnya aturan pembebanan biaya dan belum terlebihnya aturan komponen biaya per negara oleh lembaga terkait. Padahal aturan pembebanan biaya dan aturan komponen biaya menjadi acuan proses penempatan dan acuan pembiayaan yang diperlukan semua pihak. Komponen biaya itu meliputi biaya persyaratan menjadi calon PMI, seperti surat keterangan sehat, sertifikasi bukti, kompetensi, dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Kemudian biaya proses yakni pelatihan kerja, transportasi, dan akomodasi menuju tempat seleksi, serta biaya penempatan yang mencakup pembuatan paspor, medical check-up, psikotes, tiket, dan visa. Pada negara tertentu seperti Malaysia, komponen biaya ditanggung oleh pemberi kerja. Namun pada negara lain seperti Taiwan, Hong Kong, dan Korea, tidak semua komponen biaya itu ditanggung pemberi kerja atau pemerintah. Perlu ada kesepakatan antara negara pengirim dengan negara penerima tenaga kerja dalam koridor undang-undang yang berlaku di Indonesia, kata Muldoko. Anggaran besar penyerapan kecil Panglima TNI 2013-2015 ini berujar bahwa pemerintah sebenarnya sudah memberikan solusi untuk pembiayaan penempatan pekerja migran dalam bentuk kredit usaha rakyat melalui perbankan. Hal itu diatur dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Tapi di lapangan penyerapannya masih minim, alokasi anggarannya sebesar 390 miliar untuk 2022. Tapi berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program Kementerian Keuangan per 15 Juli 2022, kredit yang terserap untuk calon PMI baru 5%-nya atau 17,6 miliar. Dari hasil verifikasi lapangan, Muldoko dapat pengakuan dari calon pekerja migran bahwa mereka kesulitan mengajukan KOR. Penyebabnya yaitu karena belum ada aturan tentang komponen biaya penempatan yang menjadi salah satu persyaratan untuk perbankan dalam menyalurkan KOR. Selain itu, persyaratan tambahan bank penyalur KOR dirasa memberatkan karena harus ada jaminan cash deposit 100%, katanya. Muldoko berjanji akan segera mencarikan solusi bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri terkait persoalan komponen biaya dan masalah lain yang dialami pekerja migran. Kasus PMI di Malaysia. Adapun terkait kasus PMI di Malaysia, pemerintah masih menunggu penjelasan dari negara tetangga ini soal indikasi pelanggaran MAU tersebut. Pemerintah pusat menghentikan sementara waktu penempatan PMI ke Malaysia hingga dapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme sistem made online untuk penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia, kata Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judah Nugraha dalam jumpa pers Kamis 11 Juli 2022. Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono mencatat adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Mekanisme itu yang dikenal dengan Made Online System tidak berada di dalam kesepakatan MAU penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauzia menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan pada 1 April 2022. Dalam kesepakatan itu, perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum PMI yaitu Rp1.500 Malaysia atau sekitar 5,1 juta. Dengan pendapatan minimum calon pemberi kerja sebesar Rm7.000 atau sekitar 23 juta. Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan paspor pembantu. Judah mengatakan, sistem made online membuat posisi pekerja migran menjadi rentan tereksploitasi karena mekanisme perekrutannya melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran kita yang berangkat ke Malaysia akhirnya tidak melalui tahap-tahap persiapan yang benar, katanya. Nah, itu tadi videonya. Ya, semoga teman-teman semua paham apa isi video tersebut dan kita bisa petik hal-hal yang positif, dan semoga kita tetap menjadi saudara dan tidak terjadi satu perkara apapun ya. Baiklah, terima kasih buat semuanya. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Lain kali kita sambung lagi. Tetap tunggu video-video saya selanjutnya ya. Kita mau membuat reaction dari video apa ya. Tetap tunggu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.